Halo sahabat-sahabat YouTube dimanapun Anda berada. Hari ini kita ada acara launching 14 buku karya anak muda Papua. Dan teman-teman terus ikuti kita punya kegiatan hari ini. Saya akan bercerita banyak tentang karya anak muda di channel YouTube saya. Ini dia cuplikannya. Atas kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa, saya buka acara ini dengan secara resmi. Oleh seorang anak sama dia punya mama sendiri. Jadi bagaimana peran orang tua Papua untuk tanam mimpi besar dalam anak itu seperti bagaimana. Jadi anak itu tidak boleh didengarkan mimpi kecil. Hal-hal yang kecil tidak boleh ditanamkan. Karena di masa pertumbuhan mereka punya otak itu butuh sesuai asupan gizi pendidikan yang baik. Gitu. Jadi mungkin ini sangat baik buat teman-teman yang mungkin ada rencana-rencana kawin ya atau ini bagus. Kita bercanda saja. Oke, kalau yang ini buku terkaya untuk perempuan Papua. Jadi buku ini saya tulis karena ada beberapa karakter perempuan Papua yang sudah hilang karena dipengaruhi oleh pengaruh global terus dari luar. Jadi ini tentang laki-laki, cinta dan rumah. Jadi ada beberapa laki-laki hebat di Papua sini yang berkarakter. Mereka cari perempuan yang dia hidup di zaman ini tapi bawa dirinya dari tahun 80-an begitu. Tapi sudah habis. Makanya buku ini dia ajarkan bahwa mereka sangat rindu sekali untuk laki-laki seperti itu. Perempuan seperti itu, sorry. Jadi buku ini sangat bagus buat perempuan untuk benahi diri kembali. Mungkin bisa baca dan temukan beberapa kesalahan dalam diri dan introspeksi diri lalu perbaiki kembali. Oke teman-teman, ini buku yang terbaru saya ini. Ini judulnya Satu Arah. Aku tuan rumah yang buta di rumahku sendiri. Ini tentang masalah Papua. Masalah Papua yang saya rangkum dalam cerita keluarga. Di sini membahas tentang imigrasi, peran orang pendatang, terus peran orang Papua, terus tentang keyakinan orang Papua yang dijelma oleh seorang perempuan setan. Bukunya sangat bagus, ceritanya menarik. Dan ini sudah ditranslate ke bahasa Inggris. Satu. Dua buku, jadi teman-teman bisa miliki. Bukunya sangat bagus. Jadi beberapa kalau teman-teman yang mungkin pola pikirnya tinggi sedikit, itu bisa mengerti ini masalah Papua, bukan sebuah cerita. Oke. Yang berikutnya itu pemimpin Papua butuh dokter. Ini saya bahas tentang ekonomi, pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan yang hilang di Papua. Jadi buku ini sangat bagus. Jadi saya kritik sedikit juga tentang otsus, padahal saya bukan orang yang pemerintahan, tapi kita hidup di tengah data, kita tahu tanpa kita belajar, begitu. Jadi kita bisa tahu sendiri tanpa kita belajar, karena kita hidup bangun tidur di tengah data. Yang ini no freelance, tidak ada makan siang gratis. Teman-teman yang ingin jadi pebisnis, buku ini sangat bagus. Ini pola pikir bisnisnya Kakak Maximus Tipagau, demikian. Yang sekarang di 2021 pendapatannya sudah mencapai 60 miliar satu bulan, demikian. Dan dia berpikir untuk membangun kebun, bukan membangun rumah. Dan dia tahu di kebun dia bisa bangun honai untuk tidur, dia bisa makan setiap hari, tapi di rumah dia tidak bisa bangun tempat makan. Jadi kalau teman-teman belajar tentang bisnis, dia punya pola pikir bagus untuk bisnis. Okay. Mungkin yang ini salah satu anak didik saya sendiri, Ade Seli Seregani. Coba berdiri supaya teman-teman tahu. Yang pertama kali mungkin pertama atau mungkin wilayah Mepaku pertama kali yang tulis buku tentang teguran perempuan bigani. Dia tegur kepada laki-laki untuk tidak tindis perempuan, tidak tekan perempuan. Ini sangat bagus. Jadi itu ada 11 buku teman-teman. Jadi mungkin bukunya kami tidak order di sini. Nanti kami akan kasih link. Sebentar akan teman-teman bisa. Nanti sudah disiapkan daftar hadir, teman-teman bisa isi nomor WA nanti kita dari panitia nanti kakak WA masing-masing tanya apakah berminat atau tidak untuk buku yang kemarin. Kalau tidak, kalau berminat kita antar langsung ke tempat teman-teman seperti begitu. Mungkin itu tentang buku.
Mungkin saya lanjut sedikit tentang kenapa saya sangat berambisi untuk membangun NER. Karena saya lihat kita anak-anak Papua itu sangat pintar. Kita terlalu pintar sekali, tapi kita punya rasa malas juga terlalu tinggi. Itu, kita punya rasa malas terlalu tinggi. Itulah mengapa saya berpikir bahwa masalah problem orang Papua saat ini itu masalahnya cara berpikir yang salah. Begitu. Jadi kita 50% kita dikacaukan oleh negara, memang itu jelas, tapi 50% kita kacau kita diri sendiri. Begitu. Kita kacau kita diri sendiri. Saya berikan satu contoh, seperti tempat minuman di depan yang sering anak-anak jual ganja di depan, malam mau tahan-tahan orang seperti orang gila di depan itu anak-anak itu mereka tidak diusir karena minuman itu milik wali kota, tempat minuman milik wali kota. Ada beberapa komunitas anti miras di Jayapura sini yang tidak berhasil tutup itu karena itu pemerintah punya, orang yang punya power punya, tidak bisa tutup. Itu hampir 24 jam anak-anak Papua itu bolak-balik beli minuman di situ, bolak-balik dengan tubuh yang sehat, tangan, kaki, kepala sehat semua, ganteng juga ada, cantik juga ada semua. Bahkan perempuan urat malunya sudah putus sehingga sini beli minuman. Itu cara berpikirnya yang kurang baik. Begitu. Jadi kita lihat sekarang saja bahkan Uncen saja tidak peduli dengan mahasiswa. Uncen saya tidak peduli. Asrama saya model seperti begitu, tidak diurus. Itu artinya bahwa dia tidak perhatikan dia punya mahasiswa. Seperti begitu. Jadi cara untuk kita bisa tolong kita punya generasi sendiri, itu harus ada salah satu wadah yang namanya pendidikan karakter. Di Papua belum ada pendidikan karakter. Itu yang mau saya garap, pendidikan karakter, wadah itu. Jadi saya siapkan satu wadah yang bergerak di bidang majalah. Di bidang majalah itu akan berbicara tentang cara berpikir orang Papua seperti bagaimana. Itu terus yang kedua, kami juga punya program konsultan karakter. Jadi kami siapkan wadah curhat untuk orang Papua gratis. Tidak perlu kau buang status di media sembarang-sembarang. Kau punya masalah, kau datang cerita ke kita. Kita kasih solusi, dan itu orang Papua. Untuk orang Papua. Jika ada abang-abang terus dari beberapa orang-orang Papua yang punya contohnya sudah menikah, yang datang ke kita kasih solusi ke mereka. Kita mengurangi angka perceraian di Papua, orang Papua. Jadi kita siapkan nanti gratis dia punya wadah. Terus yang ketiga, kita siapkan training center bisnis. Jadi ini training center bisnis ini bekerja untuk setiap orang Papua yang punya tanah, itu kita kasih training gratis, tidak bayar. Belajar tentang marketing, penguasaan pasar, bagaimana cara menjual, bagaimana cara memperluas dagang, seperti bagaimana berbisnis dan berpola Papua punya beda. Kita harus belajar bisnis pola Papua karena buku-buku yang ditulis dari Jawa itu bisnis pola Jawa semua, beda dari Papua. Di Jawa bisa selesaikan semua persoalan baik-baik, tapi di Papua itu 89% kekerasan. Dia punya bisnisnya. Jadi kita harus saya siapkan wadah itu untuk orang Papua. Jadi dia punya sistem kerja. Nanti setiap orang Papua yang punya tanah datang kita ajarkan itu gratis. Ajarkan gratis. Nanti dari ketika kita lihat sudah mampu, sudah lulus tes, kita akan bangun salah satu dia punya tanah sendiri. Kita akan bekerja sama dengan contoh seperti beberapa pihak dari Bank Papua, terus beberapa pihak yang siap untuk sponsor atau tanam saham. Kita akan bangun usaha itu untuk dia, begitu. Dia akan kerja dan hasil bagi dua, begitu. Itu salah satu cara orang Papua memiliki tanah kembali, begitu. Perda tidak mungkin bikin peraturan daerah kontrak tanah, tidak mungkin, tidak akan pernah. Karena teman-teman sendiri menyadari bahwa pemerintah pernah buat perda untuk bagaimana di Papua tanah dikontrakan, semua dikasih kontrak ke orang pendatang, tapi dicoret dari Jakarta karena bertabrakan dengan Pancasila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini tidak adil ini kalau begini, macam begitu. Kalau kita hasut ke pemerintah, kita capek sendiri. Kita anak muda yang punya potensi, kita harus berpikir bagaimana cara mengambil ini kembali. Seperti begitu. Itu yang kita siapkan, dan kita sekarang lagi kita punya kantor di belakang, kita tempat kerja, kita punya buku semuanya dicetak dari kita sendiri. Yang itu anak-anak Papua yang kerja sendiri, kita cetak sendiri.
Jadi kita sudah, puji Tuhan, kita sudah punya badan usaha sekarang, sudah punya badan usaha. Mungkin untuk kedepannya kami berusaha untuk kita punya ada wadah sama karyawan yang kita akan mulai kerja. Jadi kita punya pekerjaan yang unik teman-teman. Jadi kita akan bekerja sama dengan orang Papua saja, akan kerja dengan orang Papua, yang kerja orang Papua, bekerja sama dengan orang Papua, pakai satu bank Papua saja. Itu salah satu cara untuk orang Papua maju. Begitu. Mungkin kurang lebihnya seperti itu teman-teman. Mungkin waktu saya kembalikan. Terima kasih. Wow, luar biasa. Kita beri tepuk tangan sekali lagi buat kawan kita. Lihat isi buku-bukunya, teman-teman langsung bisa hubungi kawan Nunias langsung. Bisa minta nomornya atau bisa isi nomor handphone di daftar hadir yang telah disediakan oleh teman-teman panitia. Teman-teman bisa isi supaya dihubungi, dia akan follow up kembali apakah teman-teman berminat untuk baca buku-buku tersebut, sehingga teman-teman bisa tahu pesan dari buku-buku tersebut ya.